ternyata sampai saat ini banyak bank yang menahan Kenaikan. suku bunga minimal sampai akhir tahun. Tapi ada kemungkinan nggak Pak, 2023 properti kiamat, kesimpulannya Pak? Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa teman-teman. Hari ini kita mau menjawab, bener nggak 2023 itu nanti ada kiamat properti, bener nggak? Nah ini kebetulan sudah ada ahlinya langsung dari Indonesia Property Watch. Beliau orang lama di properti. Beliau juga pernah mengajar di perusahaan-perusahaan ataupun sekolah-sekolah properti. Makanya hari ini kita undang langsung. Oke, perkenalkan Pak Ali Tranghanda. Halo, saya Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch. Udah lama nih kenapa Pipo sini sih. Ini luar biasa. Kita udah kenal 10 tahun lebih ya Pak ya. Dulu nggak sengaja ya di Surabaya. Iya. Setelah itu hilang. Kemana? Sekarang ketemu lagi. Iya. Oke Pak, banyak yang ngomong. Nggak tahu bener nggak menurut Pak Ali. Katanya 2023 nanti kiamat nih Pak properti ini Pak. Gini, manusia itu ada 3 Pak. Oke. Yang pertama, kalau dia baca berita hanya headline-nya aja. Iya. Gitu ya. Yang kedua, dia baca berita sampai habis. Oke. Ya, artinya mau berita negatif, berita positif, dia sampai habis dia tahu sebetulnya nantinya negatif atau positif. Yang ketiga, itu dia manusia orang yang tidak baca berita sama sekali. Ya. Jangan-jangan Pak, yang nggak kena krisis itu yang ketiga. Nggak terpengaruh berita dia ya. Nah ini kan masalah mindset kan. Selalu bilang ini properti ini gimana sih, resesi global segala macam ya. Saya selalu tanya gini, ada nggak data yang ada hubungan antara resesi global dengan siklus properti di Indonesia? Ada nggak? Datanya nggak ada Pak. Katanya lagi loh. Ya. Katanya khawatir resesi global, Amerika inflasi, Betul. suku bunga naik, Indonesia juga ikut naik. Nah, orang kan beli rumah biasanya KPR Pak. Kalau Betul. bunganya naik, khawatirnya. Nah ini menarik juga nih. Lanjutkan dulu benar Iya. ya. Ini seru nih Pak. Oke. Ibu Sri Mulyani, Pak Jokowi bilang tahun depan awan gelap. Iya, Ya kan? katanya. Ya itu manusia nomor 1 Pak, kita lihat. Wah gelap, takut semua kan. Tapi kalau misalkan kita coba buka lagi semua, kita sampai selesai, itu belum habis Pak. Oh. Tapi perekonomian Indonesia itu sedang bercahaya. Oh iya. Indonesia sedang 3 negara yang mungkin lolos dari krisis. Iya, karena Ya. kebantu komoditi Nah, Pak, itu, batu bara. betul. Jadi ketika resesi global itu kembali dengan tadi kita bilang datanya ada nggak? Nggak ada hubungannya sebetulnya. Saya bilang dampaknya bukan nggak ada ya, pasti ada gitu kan. Ya, minor atau major. Apakah signifikan atau enggak? Ternyata data kita ketika 2008 Oke, ketika 2008. subprime mortgage, data KPR kita menunjukkan kenaikan Pak. Oh, 2008 Ya. waktu itu. Nah, 2018 ketika dulu ada Yunani apa yang kolaps Ya, dan segala bangkrut. macamnya, rupiah pun sempat terganggu. KPR kita naik. Nah, jadi kan pertanyaannya kan apakah betul resesi global itu sangat mengkhawatirkan gitu? Semua di mindset menurut saya. Saya bukan motivator ya. Ini bukan kata-kata motivator. Tapi kalau kita lihat data kayak gitu. Oke, contohnya datanya perumahannya masih tumbuh ya? Masih tumbuh. Penjualan. Betul. Nah, kemudian kita bicara suku bunga kan. Suku bunga naik. Oke. Suku bunga naik itu kita ngelihatnya dari mana nih? Kalau suku bunga dari tahun 2021 ke 2022, BI rate-nya naik. Betul. Suku bunga BI 7 days repo-nya naik Betul. ke 5,25. Betul. Ya. Tapi kalau kita lihat 5,25 suku bunga BI itu sama dengan tahun 2017. Oke. Nah, ya, artinya apakah naik atau enggak? Ini kan ya tergantung perspektifnya. Kita naik itu karena dulu udah suku bunga terendah. Nah, ketika naik, naik. Tapi ketika dibandingkan 2017 sampai 2020 itu masih 5,25 sama. Nah, dan katanya kalau sampai suku bunga BI naik, biasanya suku bunga perbankan naik. Mestinya. Ternyata Pak, kita apresiasi perbankan ya. Ternyata sampai saat ini banyak bank yang menahan kenaikan suku bunga minimal sampai akhir tahun. Iya. Karena tadi likuiditas bank itu masih banyak. Iya. Dia butuh keluar kan. Gitu loh Pak. Semua orang nabung, nggak ada yang ekspansi ya. Nah itu, betul. Dia kan butuh kredit kan. Jadi ya udah jangan naikin minimal kan ke cover lah kan. Dia masih butuh kredit Pak, keluarin. Jadi masih tumbuh ya? Kredit sampai sekarang masih tumbuh? BBM ngaruh nggak Pak BBM? BBM ngaruh Pak. Tapi kan ini kan kita nggak bisa ngomong BBM sepanjang tahun akan terjadi inflasi. Ya, kaget doang ya. Kaget doang ya. Kalau misalkan bahan bangunan naik, bahan bangunan naik. Tapi artinya
apapun ada resesi nggak ada, dampaknya pun tetap ada buat Indonesia, tapi itu kondisi yang mesti kita lalui kan. Masalahnya pertanyaannya bukan kita takut ada itu, bagaimana kita antisipasinya, bagaimana kita waspada, bagaimana properti bisa menjawab itu, gitu kan. Jadi kalau saya banyak nanya ke yang investor-investor properti, seharusnya kalau yang di smart investor dia nggak terlalu khawatir, Pak. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Jadi kita mesti menggaungkan optimisme, properti itu anti resesi loh. Tapi kalau investor-investor malah justru menggaung-gaungkan, Pak, supaya harganya tambah hancur. Iya, dia beli kan gitu kan. Iya. Ya, ini plus minus lah kan. Iya, Itu sisi yang semua gitu lah kan. Semua punya kepentingan, kepentingan masing-masing. Betul. Tapi kalau dari sisi market sebenarnya belum nggak terlihat penurunannya. Dan malah sebetulnya cuman segini ya. Kalau siklus properti itu biasanya kan dimulai dengan yang menengah atas. Even itu ketika pandemi, properti yang 2 miliar ke atas itu malah tumbuh dominan ya di 2020-2021. Tapi yang menengah atas ini ada jenuhnya, Pak. Ya kan? Pasti ada jenuh. Dia udah beli 1, 2, 3 sampai berapa sih dia kan? Ketika jenuh, biasanya pasar itu shifting akan bergeser ke segmen menengah. Di 500 sampai 1,5 miliar itu masih menengah lah. Gitu. Nah, permasalahannya apakah si segmen masyarakat ini daya belinya udah naik? Itu jadi pertanyaan besar, Pak. Artinya ini mulus nggak kan? Kayak ini atas udah jenuh, tapi yang bawahnya ini nangkep nggak nih? Pasarnya ada nggak nih? Saat ini sektor real belum berjalan, belum pulih sepenuhnya lah, ya. Tapi udah mulai, Pak. Nah, kalau bilang lagi, kalau gitu nanti yang beli properti siapa? Ketika resesi global tadi kita sebutkan, komoditas naik. Ya, batu bara udah $400. Gila, ya. Sekarang udah gila-gilaan. Sawit juga udah mulai naik lagi nih, dulu sempat naik lagi. Biasanya yang jadi penyelamat juga itu dari komoditas. Iya. Ya kan? Sama seperti 2008, 2000. Itu kan booming komoditas. Booming. Nggak lama setelah selesai booming komoditas, properti gila-gilaan. Nah, itu terjadi kalau hitungan kami itu dari Indonesian Property Watch terjadi mungkin di 2023 tanpa mendahului yang di atas. Wah, ini berarti harus mulai borong nih. 2023 kan, karena 2021 itu mulai komoditas mulai naik. Ya. 2023 harusnya itu boom properti. Tapi di nasional ini kita ada pemilu. Nah, pemilu itu meskipun katanya September kalau nggak salah itu diumumkan mulai kampanye segala macam, tapi kan awal tahun udah pasti panas nih kan ya. Biasa ngaruh nggak tahun-tahun sebelumnya kalau pasti ngaruh? Ngaruhnya bukan daya beli yang hilang, enggak, Pak, ya. Tapi secara psikologis itu mengganggu. Menengah atas ya, kita tahu lah kan kalau menengah atas meskipun kita tahu kita nanti nggak ada apa-apa kok, biasa-biasa aja, ada sedikit goncangannya biasalah gitu kan. Tapi secara psikologis mengganggu itu pasti. Ya, wait and see iya, uang ada, tapi dia mau beli belum? Iya, mau untuk eksekusi belinya tunggu. Yang menengah bawah sebetulnya relatif nggak terlalu pengaruh itu, dia beli aja, tapi tadi belum pulih, Pak. Jadi ini ada sedikit yang stuck di 2023 sampai 2024. Tapi kalau kita bicara apakah kita nunggu 2024, kalau smart investor kayaknya enggak. Ya kan? Pokoknya ada opportunity, hajar. Iya, ketika pemilu aman, dia baru masuk telat. Gitu kan. Ini udah paling tahu lah kan. Harus mendahului ombak. Sebelum ombaknya datang kita harus sudah lari duluan. Nah, itu yang saya bilang tuh betul, Pak. Di Indonesian Property Watch tuh saya bilang kita berpikir mendahului siklus. Iya. Kalau siklus mau udah kelewat. Iya, kalau kita nungguin siklus udah kelewat. Kita mendahului siklus meskipun sebenarnya polanya udah ketahuan. Masalahnya berani atau enggak. Kita bisa lebih bijak atau enggak kan gitu ya. Kita waspada iya gitu, kita antisipasi. Tapi bukan kita diam gitu, ya. Malah sebetulnya banyak peluang-peluang saat ini dampak pandemi itu masih ada yang berlanjut, Pak. Artinya dia masih ada yang harganya masih belum naik ya, pengembang pun masih harganya relatif belum tinggi naik juga gitu. Itu momen penting, momentum sebetulnya gitu. Sip, kita borong terus kalau ya. Tapi kalau komersil gimana, Pak? Kalau komersil? Komersil tetap ikut, Pak. Jadi kan gini, biasanya itu kalau siklus properti biasanya akan landed ya, kemudian komersial masuk. Artinya kalau dia daya belinya sektorial udah jalan, dia pasti masuk ke komersial. Dan jangan lupa ketika 2023 pemilu itu uang beredar banyak banget, Pak. Oh iya. Ya kan? Bisa puluhan triliun. Oh iya, itu bikin kaos lah, bikin hadiah-hadiah lah, ya, apa. Gitu. Artinya kan daya beli naik, Pak.
itu akan konsumtif orang. Ya kan? Minimal kalaupun properti agak stuck tapi bukan daya belinya nggak ada ya, tapi dari masyarakat menengah sampai bawah itu daya belinya cukup. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi cukup bagus. Pesta beneran. Hotel-hotel juga, wah ada semua lah Pak. Kalau primary dan secondary ada bedanya nggak Pak? Rumah baru dan rumah second ini? Kalau saya lihat sebetulnya saat ini secondary malah naik Pak. Iya. Ya itu dampaknya yang tadi, dampaknya ketika pandemi masih ada, jadi dia nggak berani naikin harga juga. Kenaikan harga mungkin di 2023, kenapa? Harga bahan bangunan udah naik Pak. Oh. Ya, primary naik, tapi secondary bisa lebih naik. Ya karena gini, banyak primary itu yang dia bangun, dia nggak berani bangun nih pas sekarang nih. Iya. Ya, kenapa? Bahan bangunan terlalu tinggi, dia tunggu lah. Ya, sedangkan pasar secondary itu yang tadinya di lokasi-lokasi tertentu, nggak semua lah ya, yang tadinya ketika pandemi sempat jatuh, harganya kan mulai naik lagi Pak. Dan pasarnya banyak, supply-nya nggak ada di situ. Ya, itu akan naik. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita bilang gini Pak, pasar secondary itu 70% loh Pak dari total kapitalisasi landed semua ya. Oh, gede ya? Gede Pak, 70%. Jadi ketika dulu sempat anjlok, iya di beberapa lokasi iya, sekarang udah mulai tumbuh lagi. Ya. Yang lokasi-lokasi elit kita anggaplah Pondok Indah, Kelapa Gading, Sunter, apalagi peak sekarang itu naiknya udah mulai naik. Iya, ya. Apalagi pembangunan infrastruktur ya Pak ya, itu betul, terasa ya. Betul. Oh, peak mau dibangun tol, iya, wah, betul Pak, betul. Langsung. Infra segala macam itu akan, ya kita tahu lah kalau di properti kan salah satu faktor yang paling yang berpengaruh itu infrastruktur kan. Iya. Ya kan, kalau nggak ada jalan, nggak ada akses, propertinya rumah mewah, nggak ada jalan ya repot gitu kan. Gitu. Iya, kita ngerasain ya waktu perumahan-perumahan yang di Tangerang Selatan itu ya. Iya, begitu dulu tol jadi, langsung gila-gilaan semua. Itu kita lihat sampai 60% bahkan lebih Pak setahun kan. Gila Pak. Iya. Itu kan sama itu yang booming komoditas juga itu. Iya, bersamaan. Coba bayangkan. Bayangkan. Kita ngerasain itu tahun 2010 kali ya? Iya, 2010 lah. 2009, 2010 sampai 2012 ya. Terus setelah itu kok melandai kenapa ya Pak? Ya udah ketinggian Pak. Harganya udah ketinggian. Jadi dulu misalnya saya tuh beli 2009 ya. 2009 itu harga 2,3 gitu. Rumah atau ruko? Rumah. 2,3. Kemudian 2 tahun setelah itu, pas waktu gila-gila naik tuh, price list pengembang itu 3,7 miliar, ya kan? 150%. Iya. 20% lebih, 25% ya kalau lebih. Nah ini kan di 3,7 kan? Saya beli 2,3. Tapi kalau saya yang menariknya itu ketika harga 3,7 masih ada yang beli. Oh, masih ada yang beli. Lagi itu saya bilang ini dikasih ini hati-hati loh, udah kemahalan. Karena biasanya kalau antara pasar second dengan primary-nya misalkan price 3,7 dibandingkan dengan pasar second-nya udah lebih dari 15% lebih, itu over value. Ya, orang pilih beli secondary. Semestinya kan gitu kan. Ya. Tapi kan ini masih ada yang beli 3,7. Besoknya dia jual, harganya nggak bisa gitu, 3,2. Iya. Nah, jadi banyak yang bilang kan, wah properti jatuh gitu. Saya bilang bukan properti jatuh, yang salah itu bukan propertinya, yang salah itu yang beli. Ketinggian. Ya, tapi kalau masih ada yang beli ya sah saja. Tapi kalau terjadi koreksi, jangan nyalahin propertinya. Karena saya beli 2,3 itu tetap naik ke 3,2 gitu. Ya kan, jadi masalah momentum dan masalah persepsi gitu. Saya bilang tuh, koreksi waktu itu gila-gilaan ya. Misalkan di satu lokasi bisa 50% gitu kan. Itu belum tentu rugi Pak. Kalau belinya memang udah lama. Jadi ya, rugi yang beli ya ketika harga tinggi dia beli, pas pandemi dia jual, itu salah sendiri lah gitu kan. Nah kalau saran Pak Ali nih buat teman-teman yang pengen beli properti nih, ada saran nggak? Enaknya 2023 atau wait and see dulu nih? Ini kalau tanya tips ini ke Pak Pipo. Ya, tapi kan gini, biasanya tuh kalau kita bilang properti kapan aja beli nggak ada ruginya kok. Iya. Ya. Mau itu harganya ada stagnan koreksinya, diemin aja gitu. Iya. Ya itu anti resesi, dan selama negara itu inflasinya masih ada, itu pasti properti tumbuh. Iya. Ya kan? Pertumbuhan penduduk, inflasi tadi. Inflasi kan kadang-kadang pasti tinggi. Ya, oke tinggi gitu ya, untuk daya beli segala macam jadi merendahkan, tapi kalau dari
satu negara kalau yang propertinya inflasi masih ada inflasi, artinya negara itu masih berkembang. Iya. Ya, dan propertinya masih tumbuh. Karena Iya. properti biasanya tumbuh di atas inflasi. Kenapa? Bahan bangunan naik 3%, Iya. 4%. Pengembang nggak mungkin Iya, di bawah plus itu. margin. Plus margin. Jadi ternyata harga properti makin lama makin naik gitu. Kalau inflasi saya malah seneng, Pak. Nah, ya. KPR-nya nilainya turun, ya kan? Nilai uangnya Iya, turun, iya. propertinya nilainya naik. Naik, Wah, iya. tambah seneng lagi saya inflasi. Betul. Makanya justru timing yang tepat. Tapi ada kemungkinan nggak, Pak, 2023 properti kiamat? Kesimpulannya, Pak? Nggak ada. Kemungkinan besar enggak lah ya. Tanpa Eh, mendahului yang di atas, kemungkinan besar enggak ya? nggak ada kiamat sebetulnya properti selama tadi masih kita masih bertumbuh penduduknya, masih ekonomi kita growth masih bagus juga, fundamental kita masih bagus. Bahkan ketika krisis pun nggak ada kiamat buat properti. Iya, Ya. iya. Kita ngerasain lah ketika krisis 98 gitu, ketika betul Asia Indonesia kena, properti sebetulnya aman-aman aja. Cuman sesaat terus langsung. Sesaat, Iya, dan yang sempat masalah itu kaget. di Iya, bank, iya. yang di bank cut loss, Iya. haircut semua kan. Iya. Tapi propertinya secara aset itu terus naik. Iya. Jadi nggak ada kiamatnya properti, Pak. Karena harga bangunnya jadi lebih mahal, Pak. Dulu Betul. 98 mungkin beli semen Nah, murah, itu. Pak. Begitu 99 beli semennya kok jadi mahal. Iya. Ya, karena baru naik, secondary ikut Yes. naik Betul, juga. betul. Tapi enaknya beli 2023, kalau ada teman-teman yang pengen beli nih, enaknya beli 2023 atau tunggu setelah? Jangan nunggu. Jangan ya. Sekarang aja. Keburu timingnya nanti lewat Setelah ya. kita talk show langsung beli rumah. Karena timingnya kan telat kan. Kita tuh kadang-kadang gini, nanti setelah pemilu, ya nggak apa-apa, sah-sah aja kan, semua pilihan kan. Tapi ketika kalau kita bicara sebagai tadi smart investor, pemilu oke, semua jalan lancar, kita baru beli, pengembang lebih pintar, Pak. Dia akan naikin harga dulu. Sebelum ini ya. Kita tidur naikin harga. Kan mendingan sekarang kalau gini kan, kita selalu bikin ya, kita selalu optimis Indonesia itu aman ya ke depan ya. Itu dulu kita pegang. Iya. Kalau selama itu aman, meskipun ada gejolak sedikit, itu wajar lah ya dalam pesta demokrasi. Tapi kalau kita pikir ini jangka panjang, Indonesia panjang banget dan aman, itu secepat-cepatnya beli properti. Iya. Iya kan, nggak ada salahnya kok. Bahkan waktu itu, bahkan properti yang salah beli pun itu untung. Iya. Ya, dulu saya ingat saya beli properti, Pak. Saya belum tahu properti lah. Saya beli properti tiap tahun banjir, bukan tiap 5 tahun, tiap tahun banjir. Tinggi lah ya. Kemudian saya jual ketika saya butuh uang. Tetap naik 13%, bayangin. Padahal daerah banjir. Banjir salah beli, Salah beli. lagi butuh uang. Lagi 13%. Jadi kalau kita bicara properti atau kiamat, menurut saya sampai kapanpun properti tidak kiamat. Ya, selama orang masih butuh tempat tinggal ya. Betul. Kalau buat teman-teman yang mau milih properti, nah mungkin Pak Ali bisa kasih tipsnya. Pak Ali udah lama sekali meneliti properti itu yang bagus seperti apa. Nah mungkin ada tips atau apa yang Properti apa ya? Kalau saya lihat dari wilayah dulu ya, dari lokasi biasanya ini ada kecenderungan gini. Ini teorinya sedikit kita teori. Kalau dulu itu ada urbanisasi, semua masuk ke kota. Oh oke. Ya. Ya. Sekarang itu mulai tahapnya post reurbanisasi, jadi keluar, Pak. Oh justru keluar. Keluar itu artinya the Greater Jakarta, Bodebek, Banten itu lebih bertumbuh dibandingkan Jakarta kan. Ini sunrise. Sunrise-nya justru di pinggir ya. ada pinggir di barat Jakarta, di timur Jakarta infrastruktur, gitu kan tuh di Bogor ya alam segala macam itu yang bertumbuh. Dan saat ini kita nggak bicara 10 tahun yang lalu, sekarang itu udah mulai banyak pusat-pusat bisnis udah mulai berkembang. Nggak, dulu kan hanya perumahan. Iya. Tapi kawasan-kawasan perumahan itu udah mulai berkembang menjadi satu kota. Iya, kota mandiri. Betul. Ya. Nah, kota mandiri itu jadi tumbuh di mana-mana. Nah, jadi kalau kita mau lihat prospek arah perkembangan wilayah itu di Bodebek, Banten. Jadi nggak apa-apa ya, agak jauh gitu misalnya. Nggak apa-apa. Harus naik kereta nih Pak. Nggak apa-apa. Itu pilihan ya. Tapi kan gini, orang kan kalau mau punya kereta ya, kadang-kadang kan gini, satu kota itu ada transformasi kota itu kan semua pilihan. Ada yang memang dia nggak bisa beli rumah. Gini ya, milenial Pak, ini milenial. Milenial gajinya berapa sih dia beli rumah misalkan, kita ngomong 7,5 juta deh, atau UMP 4,5 juta lah. Iya. Ya. Suami istri, jadinya Suami istri, kira-kira 7,5 lah ya. 7,5. Bahkan bisa lebih dari itu lah ya. Iya, 9 juta lah. Iya. Ya. 9 juta berarti dia 3 juta. 3 juta. 3 juta berarti dia bisa beli rumah 300 jutaan. Ya. Di kota, di Jakarta udah nggak mungkin. Apartemen pun udah nggak bisa. Tapi ketika dia mau beli rumah yang 300 juta, adanya di pinggiran. Iya. Bulak-balik, meskipun pakai kereta segala macam, waktu dan biaya segala macam mungkin ada pengaruhnya.
Bahkan mungkin dia nggak mau beli yang 300 juta karena gengsi. Faktor gengsi. Nah, faktor gengsi. Tapi setelah itu, boleh nggak dia sewa apartemen? Boleh. Ya, karena di kota-kota besar transformasi seperti itu. Daripada dia jauh-jauh, tapi karena dia mobile, dia mungkin belum mampu banget, nggak apa-apa. Karena saya bilang, kita beli properti itu harus dipaksa. Ya, tapi nggak boleh memaksakan. Kalau memaksakan, daya belinya segitu kita paksakan, wah itu stres. Jadi seperti itu teman-teman, lebih enak itu istilahnya nabung properti daripada kita nabung duit. Duitnya cuma dapat bunga 5%, kepotong PPh 20%, tinggal 4%. Inflasinya 6%. Mendingan beli propertinya kredit, ya tapi tetap dalam batas seperti tadi Pak Ali bilang ya, jangan dipaksakan gitu ya, tetap sesuai batas. Nanti kan inflasi pinjamannya turun, propertinya naik. Nah, tapi ada ini kita diskusi nih, Pak. Ya. Saya selalu ada banyak yang bilang kan gini, banyak yang tanya, Pak, kalau saya investasi properti itu tetap menguntungkan nggak? Kalau yang harga menengah bawah, biasa kenaikannya kecil. Oh. Ya kan? Apalagi rumah subsidi, PPP. Jadi jangan selalu bilang, Pak, saya beli investasi properti, saya pasti akan naik propertinya. Enggak juga. Karena harga mungkin di yang menengah bawah itu relatif lah ya, misalkan anggap 200 jutaan. Itu kenaikannya enggak signifikan. Enggak. Saya pikir justru di kelas itu yang naik karena kebutuhannya real kan mereka. Kebutuhannya banyak, tapi daya belinya nggak bisa ngangkat. Oh, kenapa? Daya beli. Oh. Ya kan? Dia nah beda kalau misalkan 500 lebih tinggi segmennya 1 miliar. Dia kenaikan capital gain-nya lebih tinggi. Bukan secara value ya, secara persentase dalam arti. Persentase. Jadi kalau bilang, Pak, saya mau milenial, saya mau investasi mengharap. Jadi saya beli di rumah yang 200 jutaan, bahkan itu yang 168 juta LPPP, saya ngarapin gain dari situ. Itu agak salah. Itu salah ya, strategi itu salah ya. Salah. Kalau dia beli rumah LPPP untuk dihuni, boleh. Ya, karena dia merasakan juga manfaatnya. Tapi kalau buat investasi, rasanya enggak. Mendingan yang kelas berapa kalau investasi? Minimal 500 jutaan. 500. Itu pun menurut saya masih kenaikan. Kalau yang kita bicara betul tuh 1 miliar, Pak. 1 miliar itu kenaikannya capital gain-nya berasa gitu. Kalau motifnya investasi gitu ya. Tapi kalau Pak, saya kan cuma mau beli rumah, ya udah, nggak apa-apa. Oh iya, ya, lain. Kita ngomong bisnis atau ngomong tempat tinggal nih? Kalau kita ngomong investasi, yang bawa capital gain-nya kecil, Pak. Kecil. Karena tadi yang tadi kita bilang, mau ngangkat harganya, daya belinya nggak ada di segmen itu. Nggak kuat. Tapi kalau yang di atas, semakin mahal, semakin dicari, harganya naik, beli lagi gitu kan. Jadi memang itu tuh. Jadi jangan maksain ke sana gitu. Kalau invest enak rumah atau tanah kosong aja, beli kafling. Nah, gini, kalau teorinya kan kalau tanah tidak diapa-apain itu nggak bernilai. Ya kan? Tanah kosong aja. Tapi kalau kita beli tanah kosong di wilayah yang nanti akan berkembang, itu boleh. Ciri-cirinya mau berkembang apa? Nah, tadi infrastruktur. Ya. Kemudian saya begini, teorinya selalu saya bilang kayak telur ceplok, Pak. Telur ceplok itu kan merahnya di tengah. Iya. Merah di tengah, dia putihnya itu kan melebar. Iya. Semakin lama semakin melebar, Pak. Iya. Nanti ada ceplok lagi di mana gitu kan. Jadi itu teorinya ketika ada pusat kota di sana, pasti wilayah di sekelilingnya pasti akan ngangkat. Yang tadi salah satunya kita lihat di Bodebek, Banten ini semakin lama makin berkembang, Pak. Iya. Bahkan ada beberapa lokasi menurut saya agak ketinggian, tapi selama itu ada yang beli, ya udah sah-sah aja kan. Dia naik terus kan. Sampai kapan itu mencapai harga keseimbangan, kita nggak tahu. Iya, pasar yang menentukan. Pasar yang menentukan, betul. Wah, luar biasa sekali nih, ilmunya banyak, teman-teman. Kita harus belajar banyak nih ke Pak Ali, teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan lupa Pak Ali punya majalah untuk teman-teman, Property and City ya Pak ya? Property and City. Mungkin bisa dijelasin itu majalahnya isinya apa Pak? Karena saya kemarin baca, kayaknya yang benar-benar majalah properti ini doang nih. Ya, jadi sebetulnya kalau core bisnis saya kan konsultan ya. Oh, di IP. Indonesian Property Watch itu lebih ke lembaga konsultan. Ada yang bilang kayak Watch itu kan kayak LSM, NGO bukan ya. Jadi kami bukan NGO, kami pure sebenarnya swasta, lembaga konsultan properti. Salah satu divisinya itu majalah, divisi majalah Property and the City ini kita di sana tidak hanya kita malah mengulas update research ya. Kemudian ada profiling tokoh segala macam.
dicetak dan digital. Ya, jadi media cetak. Jadi kalau kita bicara, kalau boleh saya bilang satu-satunya majalah cetak di properti yang masih konsisten terbit itu Property in the City. Ya, di Gramedia, di Book and Beyond segala macam itu Property in the City. Tapi kita masuk digital juga. Ya, kenapa saya pertanin ke majalah cetak properti? Ini menarik yang tadi kita bahas sebelumnya nih. Kita lagi ngobrol dulu sebelumnya kan. Saya juga surprise. Jadi gini, ketika pandemi, omset majalah cetak, ini bukan ngomong digital saya main digital, Property in the City. Tapi majalah cetak omset saya naik 3 kali lipat. Kenapa itu? Kenapa gitu kan? Yang lain turun, ini kenapa malah naik? Iya, jadi ternyata ketika pandemi banyak yang udah nggak beroperasi lagi, majalah properti yang lain, semua pasarnya ke kita. Satu-satunya yang masih... Iya, ya. Kemudian ternyata pasarnya ada. Kalau kita bicara news, kita pasti kalah sama digital. Ya, kecepatan. Langsung berita. Kita nggak main ke sana, kita mainnya lifestyle. Kita profiling toko, ya. Kemudian gambar-gambar. Karena kalau kita lihat juga sebetulnya informasi lewat digital ya, tapi kalau buat gambar itu kan tetap dicetak. Iya, lebih enak, lebih bagus, lebih apa. Pasarnya ternyata ada. Dan biasa cetak ini lebih mendalam ya Pak ya, analisanya. Kalau berita kan cuma pendek. Headline. Ya tadi yang diomong orang lihat judulnya doang tuh. Kalau ini benar-benar mendalam lihat isinya. Nah itu majalah Property in the City bisa dapat di mana Pak? Sebenarnya gini, kita itu database kita ada 2.000 sekian, kita by direct mail gitu ya, langsung. Kemudian di Gramedia, di Book and Beyond, nah itu aja sih yang utama-utamanya. Oke. Nah, teman-teman kalau pengen baca-baca majalah properti, ada di website juga kan, www.propertyandthecity. Makanya ini lucu nih. Berita kita masuk di websitenya www.propertyandthecity.com. Ya. Tapi ketika lihat situ banyak yang minta majalah cetaknya. Malah kebalik ya. Balik lagi ke cetak ya. Iya, jadi saya mau yang lebih lengkap lah gitu kan. Ada beberapa, ya nggak semua sih, kalau umum kan hanya baca berita aja kan. Tapi ada beberapa kalangan yang dia minta cetaknya gitu. Mungkin karena properti banyak gambar-gambarnya kali ya Pak. Yang kalau dilihat digital rasanya kurang. Wah, betul. Satu needs-nya di sana Pak. Jadi itu terbit bulan? Tiap bulan. Setiap bulan di pertengahan biasa. Oke teman-teman, hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol luar biasa sekali dari Pak Ali. Kita bisa belajar banyak. Tadi teman-teman bisa jawab sendiri, 2023 kiamat nggak properti? Nah, teman-teman bisa jawab. Menurut teman-teman, nanti tulis di komen ya. Menurut teman-teman, 2023 seperti apa sih? Bakal kiamat atau kayaknya enggak lah, ini cuma goncangan-goncangan sedikit dan kita bisa lebih maju lagi. Pak Ali ada yang mau sampaikan ke teman-teman? Ya, sebetulnya kalau masalah tips, tanya ke Pak Pipo. Waduh. Ini udah pengalaman dari dulu, saya lihat ini luar biasa ya. Saya juga sampai kaget gitu, ternyata berkembangnya pesat tuh Pak ini Pak. Thank you Pak. Ini luar biasa lah. Utangnya yang berkembang pesat Pak. Utangnya naik, asetnya lebih naik kan. Amin. Ini kalau Pak Ibu kan nggak mau ngomong kan, utangnya naik, tapi nggak tahu kan, omsetnya lebih tinggi lagi gitu ya. Amin. Jadi tadi betul Pak Ibu, jadi kalau kita bicara kiamat, apakah kiamat atau enggak, dari saya sih harusnya enggak, ya harusnya enggak, aman lah. Tapi apakah kita mau investasi ke properti, itu tergantung kondisi juga sih, kita nggak usah maksa lah. Tapi tetap kalau memang untuk first home buyer, kita harus dipaksa. Ya, tapi kalau jangan sampai memaksakan, jangan sampai jadi stres, jadi nggak produktif dan segala macam. Semampunya ya Pak ya, jangan terlalu dipaksakan. Betul, yang pasti properti investasi sepanjang masa lah ya. Iya, dan bumi nggak nambah, bumi dari dulu segini doang, ini nggak nambah-nambah. Betul. Oke teman-teman, thank you. Jangan lupa invest properti. Properti adalah salah satu alternatif investasi yang bagus. Dan jangan lupa, seperti tadi saran Pak Ali, jangan terlalu memaksakan diri. Kalau investasi sekuatnya lah, semampunya. Tapi balik lagi, properti adalah investasi yang bagus. Sampai ketemu di lain waktu. Salam Passive Income Property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.